Ingat ya, zat dan sifat. Zat ini menjadi ruh di dalam diri kita, dikatakan Allah. Ya pelan-pelan. Ini namanya zat ya. Terus yang kedua sifat. Di dalam diri kita menjadi batang tubuh jasad atau badan jasmani, dinamakan Muhammad hakiki ya. Jadi di dalam diri kita sudah ada yang namanya zat dan sifat. Ini penting ya. Zat dan sifat ada di dalam diri. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, sudah tidak lagi kita menyembah. Ya, di dalam sholat kita mengesahkan. Cara mengesahkan seperti apa? Yo harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu, ketika sholat, ketika takbir yang dikatakan Allahu Akbar. Belajar percaya sama Tuhan itu bukan 100%, 1000%. Artinya kita tidak ada menaruh keraguan sama sekali kepada tuh. Artinya apa? Artinya tawakal totalitas. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jalannya di mana? Syaratnya harus menundukkan nafsu. Jalannya harus panah supaya bakobillah, kekal bersama Allah. Gitu loh. Panahnya belum minta bako. Paham gak ini? Murid-murid ini ya, yang diharapkan di perguruan setelah belajar ya, maka kendalikan, taklukkan nafsumu itu loh. Ya. Supaya engkau bisa tertata tawakal kepada Tuhanmu. Ini nafsunya masih berontak, maunya ditolong Tuhan. Belum dia menyerahkan, mewakilkan aja belum, gitu loh. Bagaimana wakilnya bergerak? Kan seperti itu, merasa hidup. Ya, mayat itu tadi nanti disembahyankan, disolatkan nanti habis subuh. Jam 3 ini pakas banar nih mau dimandikan. Mayatnya gemetaran. Lalu meninggalkan tempat pemandian. Orang kehilangan mayat mana? Jangan juga terlalu lalu ya, kalau mandikan mayat juga tahu-tahu lah, kasihan juga mereka. Seperti itu kita ya. Tadi kan saya katakan, kita ini tawakalnya seperti orang mati, itu puncak seperti itu. Ya, kalau dasar seperti anak-anak kecil, ngelihat enggak kita? Mereka mikir besok makan apa, ngelihat enggak anak-anak kecil tuh? Bisa enggak kayak gitu kita? Itu tingkat dasar loh, level bawah. Bisa enggak? Karena mereka bersandar sama orang tuh, nggak tahu, pokoknya orang tuanya golong komeng, jungkir balik mereka nggak tahu dan nggak mau tahu. Intinya mereka yakin sama orang tuanya gitu loh. Ya kita punya Tuhan gitu loh. Kenapa kita nggak yakin sama Tuhan? Karena kita meragukan, maka yang diberikan keraguan. Nah, karena engkau meragukan. Masa susah sih, masa sedih sih? Di sini semua loh. Ya Allah, izinkanlah Rohul Kudus mau mendapatkan rezeki yang melimpah. Mana Rohul Kudus? Posisinya di tengah sama tengah sama hati di mana? Di pusar. Tengah sama pusatnya Rohul Kudus. Apa Rohul Kudus itu? Muhammad Haki Nur Muhammad.
Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah Rohul Kudusmu ini menerima rezeki yang melimpah. Terus untuk apa? Kan kalau rezeki sudah ditakar, kalau yang melimpah, ya, untuk dilanjutkan amanahnya ke saudara-saudara kita, ke anak-anak fakir miskin kita, ya kan? Ke anak yatim piatu. Wah, ini sedikit ini sedikit rahasia dibukakan. Ya insya Allah pasti mudah kabulkan, karena yang menerima Rohul hakikat Muhammad nyata menjadi tapi ya itu tadi, harus tawakal, harus panah, harus mewakilkan benar-benar kepada Tuhan. Semua kebutuhan, keinginan, kesulitan ada Tuhan, nggak jauh loh, dekat, ya. Jadi tawakal ini penting. Malam ini saya sampaikan karena saya melihat akhir-akhir ini sangat penting memahami arti tawakal supaya menjadi pegangan hidup, ya, supaya kita juga kembali sadar bahwa kita punya Tuhan loh, ya. Terus kita juga milik Tuhan. Kita hidup ini nurut Tuhan, bukan Tuhan suruh nurut kita. Ya Allah, harusnya kan saya begini, ya Allah, harusnya. Oh, mau terus, nggak ada habisnya. Karena sifat nafsu itu semakin dituruti akan semakin menjadi, semakin dituruti maka semakin kurang, semakin dituruti semakin merasa kurang nikmat, kurang terus. Nafsu kayak gitu. Oleh sebab itu ada penangkalnya. Kalau di agama kita namanya penangkalnya ialah sifat kona, merasa cukup. Yang penting ya punya ATM 5-10 miliar semua cukup gitu loh, ya kan? Itu. Ya, jangan meragukan Tuhan lah. Kalau segitu kan kecil aja Tuhan. Ya, maksudnya apa sih? Ayo kembali sama Tuhan gitu loh. Caranya seperti apa? Menghubungkan kesadaran dengan zat seperti apa? Melalui rasa merasakan. Yang dirasakan apa? Yang hidup, yang suci, yang tidak mempunyai warna, yang tidak berbau, yang tidak bertempat, yang tidak tidur, yang tidak haus, yang tidak ngantuk. Siapakah itu? Nafas. Zahirnya nafas masuk menjadi ruh, bergerak menjadi nyawa. Tajali daripada zat tidak terpisah dengan tuh. Jika kesadaran kita sering terhubung dengan zat, maka kita akan sering asa dengan tuh, ya kah? Kalau kita sering mengkoneksikan, menghubungkan rasa kita dengan zat, maka kita akan sering bersama tuh. Kalau sering bersama Tuhan, maka akan cepat selesai masalah ya kah? Yang merasa tadi siapa? Sifat. Merasakan zat. Zat tidak terpisah dengan tuh, paham kah? Yang merasakan kita kah Muhammad hakiki? Muhammad hakiki kalau Muhammad kekasihnya, Muhammad Habibu, Habaib. Kita ini Habaib hakikatnya. Habaib bukan secara secara
Karena sudah mengetahui hakikat. Pahamkah? Tidak mungkin kita masuk kubur menjadi hancur lebur. Karena tidak mungkin Tuhan yang menyatakan dirinya melalui kebesaran Allah meninggalkan jasad Muhammad Habibu, maka akan disertai jasad, tidak akan hancur. Jasad ini hancur karena tidak mau dibersamai oleh Allah, karena sering meulah maksiat. Nah, tangan ini ngapain aja, kaki ngapain aja, mata ngapain aja, telinga ngapain aja. Katanya tuli tapi bisa mendengarkan kejelekan, oh. Katanya tuli tapi bisa mendengar kekurangan, oh. Katanya tuli tapi masih bisa kepo. Dia tuli kalau. Nah, berarti kalau mendengar, dengarlah yang sifat ketuhanan. Mendengar yang baik-baik maka akan menjadi keimanan. Melihat yang baik-baik maka akan menjadi katanya buta tapi bisa melihat keburukan orang, kekurangan orang. Maka dikatakan, contohlah mata lebah ditaruh di tempat yang tidak baik, pasti mencari yang baik. Pahamkah maksudnya ini? Buta dan tuli. Buta jangan mau mendengar hal-hal yang tidak baik. Ya ini lah telinga ini. Memang ini telinga, tapi pendengaran tuh iya kah? Dosa loh. Kalau kita mau mendengarkan kejelekan orang, akhirnya menilai, oh orang itu berarti kayak dosa sudah. Nah, kita ini bukan hakim kalau kenapa mau menghakimi orang? Oh itu ya. Berarti orang itu kayak gini ya. Dia kelihatannya diam tapi kok gitu ya. Ya katanya tuli kok. Nah, coba tuh. Kayak gitu mau tawakal kayak apa? Gitu loh. Tawakal itu kan fana jalannya. Mau ditolong Tuhan nggak? Tawakal. Tadi jalannya sudah kita jabarkan. Silahkan dijalani dengan benar. Bisakah selesai masalah kita? Bukan bisa lagi, sangat amat bisa. Percaya sama Tuhan gitu loh. Tuhan tuh mahal loh, jangan nyepelekan Tuhan. Karena kita terbiasa menyepelekan Tuhan, karena kita terbiasa meragukan Tuhan, karena kita terbiasa terpisah kesadaran kita dengan Tuhan, karena kita terbiasa jauh dari merasakan kehadiran Tuhan, maka kita ditinggalkan ditinggalkan dalam arti apa? Pertolong. Tetap Tuhan tuh asa dengan kita. Pertolongannya yang tidak diwujudkan maksudnya. Adakah yang penjahat itu tidak minta rezeki tapi dikasih? Banyak. Penjahat itu tidak minta dibangunkan, setiap hari dibangunkan kalau masih ada umurnya. Nyawa itu kan rezeki ya. Sehat itu rezeki. Ini ngomel loh. Syukuri dulu yang sedikit maka akan pahamkah? Yang istiqomah, saya sudah bersyukur loh, ini sudah berapa hari, seminggu loh. Istiqomah itu loh maksudnya. Nah, nanti malam ya, di sepertiga malam itu waktu engkau bermesraan dengan kekasihmu ya. Nanti malam, sepertiga malam itu nikmati setiap hari itu loh. Istiqomahkan sama Tuhanmu, nikmati dulu. Anak nih kalau akrab sama orang tua, anak pengen apa ndak perlu minta, orang tua sudah belikan kok. Kalau sayang sama anak, betul kah? Oh betul kok. Tuhan seperti itu, karena kita ndak mau akrab. Sudah ditungguin ini nah, lalu lalang ya. Mudah-mudahan sehabis mendengar kajian ini ya kita
bisa berubah lah, ya. Harapan kami, ayo kita berubah menjadi seorang hamba yang baik, yang mencontoh alaknya Rasulullah, mencontoh jangan zahirnya saja, ya. Satu aja nih nah sifat nih nah susahnya, ya. Itik, jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada manusia. No, sudah diajari perguruan. 3 kejujuran harus dijaga. Bahwa kita tidak ada, yang ada hanya oleh sebab itu maka bersandarlah terus kepada Tuhanmu. Ayo perbaiki sifat-sifatnya yang tidak baik, ya. Tadi sudah digambarkan semuanya. Allah sudah mengajarkan yang tidak baik dikeluarkan, ya. Yang melalui buang air besar, melalui buang air artinya zat dan sifat ini kan nggak boleh dikotori itu sebetulnya. Itu loh, ngajarkan setiap hari, ya. Diajak mandi, dimandikan Tuhan, nggak terasa kah? Dipakaikan pakaian yang bersih-bersih. Mau ndak habis mandi pakai baju yang kemarin? Mau ndak badan? Mau? Nah, kalau mau itu orang sudah jadab. Karena dia tawakal kepada tuh, mau dikasih baju tahun lalu gini, mau dia. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.